Assalamualaikum, Bu Laksmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Laksmi? Sehat? Sehat Pak, sehat cerdas ceria saya Pak. Masya Allah, Alhamdulillah Bu Laksmi. Hari ini rencananya ada kegiatan coaching ya Bu Laksmi ya? Iya betul sekali dengan Bu Cici Pak, tadi sudah janjian. Bu Laksmi sebagai coachnya ya. Betul. Ya, izin saya melakukan observasi untuk kegiatan coaching ini Bu Laksmi. Iya Pak. Baik. Sebelum memulai coaching, apa yang Ibu Laksmi sudah persiapkan untuk kegiatan coaching ini sebagai coach? Saya itu menyiapkan diri untuk kehadiran penuh gitu. Jadi nanti pada saat coach berbicara, saya itu fokus untuk mendengarkan aktif supaya bisa menemukan kata-kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot. Baik. Gitu. Oke. Nah, nanti kompetensi apa nih Bu Laksmi yang ingin dioptimalkan atau ingin diobservasi pada kegiatan coaching ini? Saya ingin mengoptimalkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot Pak, yang sesuai dengan prinsip coaching kan supaya bisa memaksimalkan potensi coach saya gitu. Ya, baik. Nah ini Bu Laksmi, nanti untuk kelancaran kegiatan pengamatan atau observasinya, Adik kecilan suaranya kedengaran. Menyusun pertanyaan yang berbobot ya Ibu Laksmi ya. Betul. Nah ini yang seperti apa atau apa indikator yang bisa kita amati nanti yang bisa diobservasi dari keterampilan Kakak Kayla bobok ya. Jadi indikator keberhasilan dari pertanyaan berbobot itu bisa Pak Ihsan amati dari kata-kata kunci yang akan diberikan oleh coach gitu. Jadi nanti saya tidak bisa memberikan pertanyaan tanpa ada kata kunci dari coach. Iya. Berarti nanti indikatornya pertanyaan itu harus sesuai dengan kata kunci dari coachingnya, begitu ya Bu Laksmi ya? Baik. Baik. Baik Bu Laksmi, izinkan saya nanti membantu mengamati kegiatan coaching yang dilakukan dengan Bu Cici ya Bu Laksmi ya. Baik. Silakan Ibu Laksmi, kita lanjutkan dengan kegiatan coaching. Oke. Terima kasih Pak. Bu Cici. Halo Bu Mimi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Mimi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana nih Bu Cici? Apa yang ingin dibicarakan hari ini? Begini Bu Mimi, saya kan di sekolah sebagian guru itu banyak yang masih mengajar memakai teknik konvensional yang masih dominasinya itu menggunakan papan tulis, mencatat seperti itu, hanya textbook dan papan itu saja. Saya pengennya itu bagaimana supaya bukan hanya itu saja jadi media pembelajarannya. Begitu. Ya, menurut Bu Cici yang ini rekan sejawat ya Bu ya? Teman-teman guru berapa banyak atau ada beberapa saja? Kalau dibilang beberapa sih hampir kalau dipersen-persenkan sih sekitar 60-70% lah yang masih konvensional. Seperti itu. Jadi hanya sedikit guru yang memang benar-benar memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah yang benar-benar memanfaatkan teknologi itu sedikit. Saya gimana ya supaya
guru-guru tuh benar-benar bisa memaksimalkan potensinya, benar-benar memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Itu. Oh begitu. Menurut Bu Cici, seberapa besar sih kesempatan untuk para guru-guru ini untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah? Ya kan dia pengennya kalau mengajar itu memang benar-benar misalnya ada LCD, benar-benar memanfaatkan LCD. Kemudian bukan hanya itu, seandainya ada Chromebook juga di sekolah benar-benar bisa dimanfaatkan. Seandainya pun memang seperti itu, memang karena keterbatasan mungkin sarana prasarana, mungkin guru bisa memanfaatkan Android atau HP anak untuk memang sebagai penunjang media pembelajaran seperti itu. Begitu. Jadi apa nih strategi Bu Cici untuk menunjang pembelajaran itu? Saya inginnya pertama dalam lingkup yang kecil dulu, misalnya dengan teman sejawat, pengen sharing atau kolaborasi seperti itu kan, misalnya kayak mengadakan kami MGMP mungkin sesama IPA saja, membahas bagaimana menyusun suatu program pembelajaran yang memang berbasis pada teknologi, benar-benar memanfaatkan media sarana dan prasarana di sekolah seperti itu, Bu Mimi. Begitu. Terus bagaimana nih caranya Bu Cici mengantisipasi gangguan ketika misalnya sarana dan prasarana itu malah tidak bisa digunakan pada saat MGMP misalnya, Bu? Sarana dan prasarana itu misalnya kalau WiFi kita bisa pakai kuota sendiri. Seandainya LCD atau laptopnya bermasalah, kita bisa pakai HP. Kan segala sesuatu tidak hanya bergantung pada yang kita, kesannya kalau memang tidak punya laptop ya sudah pakai HP, sudah kan. Apalagi sekarang kan ada PMM itu kan segala sesuatu bisa kita akses di sana. Betul sekali Bu Cici ya, wah. Iya. Tapi untuk melaksanakan rencana aksi ini siapa sih yang bisa membantu Bu Cici untuk berkomitmen melaksanakan itu? Tadi seperti saya bilang, mungkin teman yang lingkup kecil dulu, teman sejawat saya yang akan mungkin yang bisa saya mintain tolong, mungkin ada dari teman mapel lain yang memang kami sering memanfaatkan teknologi media pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian mungkin itu saya bisa minta tolong, kami berkolaborasi. Tadi IPA mungkin kami berkolaborasi menjadi MGMP MIPA, matematika IPA, seperti itu nanti. Seperti itu. Oh begitu. Bagus sekali nih Bu Cici, dari kolaborasi terus ini loh memanfaatkan sarana dan prasarana, terus kalaupun tidak bisa memanfaatkan, misal seperti tidak punya HP atau WiFi mati, masih ada data, kalau tidak ada laptop masih ada HP, seperti itu ya Bu Cici ya? Iya. Benar-benar memanfaatkan yang ada. Terus iya. Tapi misalnya nih Bu Cici, kalau misalnya Cici mau melaksanakan ini kapan nih gitu? Kapan Bu Cici akan melaksanakan? Mungkin insya Allah minggu depan insya Allah minggu depan saya akan membicarakan terlebih dahulu dengan memang rekan yang memang bisa membantu saya untuk bisa berkomitmen dengan teman-teman yang memang bisa saya ajak untuk bisa mengembangkan perangkat dan memang bisa memanfaatkan media pembelajaran sarana dan prasarana sekolah itu. Itu saja mungkin. Masuk berarti untuk membuat media pembelajaran juga berarti Bu Cici ya di kolaborasinya itu. Kalau sampai membuat mungkin belum, tapi setidaknya dari masih dalam tahap
pertama mungkin masih ada kan beberapa teman yang masih belum paham Canva seperti kayak Medium itu. Mungkin kami akan mengadakan workshop kecil-kecilan lah untuk mengajarkan teman rekan bagaimana sih membuat media seperti slide-slide PPT yang bisa menunjang untuk proses pembelajaran itu, bisa memasukkan gambar yang menarik, video yang menarik seperti itu. Baik, berarti awalnya itu kolaborasinya atau pertemuannya itu untuk membahas bagaimana memanfaatkan sarana dan prasarana supaya pembelajarannya itu jadi lebih menarik, begitu Bu Cici ya? Ya, seperti itu memang supaya lebih menarik dan benar-benar bisa memanfaatkan sarana kemudian dan prasarana. apa nih tindak lanjut dari hasil coaching kita? Mungkin yang tadi pertama saya bilang itu karena minggu depan akan saya mulai melakukan itu dengan bantuan teman yang memang bisa mendukung saya untuk bisa mengembangkan potensi teman-teman, membangkitkan semangat teman-teman seperti itu supaya memang benar-benar memberikan yang terbaik pada siswa pada saat proses pembelajaran. Itu. Baik, wah saya tunggu nih kelanjutannya Bu Cici. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan untuk membahas hasil dari kolaborasi bersama teman sejawat. Siap. Oke, terima kasih banyak waktunya Bu Cici. Ya, terima kasih Bu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laksmi, halo. Jangan kamu manggil. Ya, Pak. Kedengaran dia. Seru sekali ya coachingnya, sesi coachingnya. Saya juga yang mengamati ikut merasakan semangatnya. Sarana memang tak habis-habis, Kak. Oh, oke. Iya, betul. Baik Ibu Laksmi, ya. Coaching tentang apa tadi pemanfaatan media pembelajaran ya Ibu Laksmi ya. Pemanfaatan sarana dan prasarana, Pak. Sarana dan prasarana. Nah, dalam kegiatan coaching tadi, menurut Ibu Laksmi, apakah indikator dalam kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot tadi yang ingin dioptimalkan, apakah itu sudah tercapai atau bagaimana menurut Ibu Laksmi? Ya. Kalau menurut saya tadi Pak sudah tercapai karena saya membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci dari Bu Cici. Jadi ketika Bu Cici mengatakan para guru harus memanfaatkan sarana dan prasarana, saya langsung memberikan pertanyaan pemantik bagaimana cara para guru memberikan memanfaatkan sarana dan prasarana. Terus kemudian Bu Cici lagi mengatakan dia akan berkolaborasi dengan beberapa teman sejawat. Saya langsung memberikan pertanyaan pemantik, apa nih dilaksanakan kolaborasinya, terus apa nih yang akan dibahas, seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi sudah tercapai indikatornya itu ya Ibu Laksmi ya? Ya, sudah tercapai. Ya. Izin Ibu Laksmi, boleh saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan? Ya, boleh, silakan Pak. Oke, ya. Ibu Laksmi ini kalau saya memberi nilai angka, mungkin maaf Ibu Laksmi ya, dari 1 sampai 9 itu sudah mencapai ke 9 Ibu Laksmi. 1 sampai 10 ya. Sudah di posisi 9. Kenapa? Karena Alhamdulillah. Tertinggi Pak ya. Iya. Karena Ibu Laksmi tadi melakukan kegiatan berdasarkan alur pita, sudah menggunakan alur pita sehingga terarah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Ibu Cici sebagai coach tadi, itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Cici, sehingga itu juga terlihat bahwa Ibu Laksmi melakukan aktivitas mendengar secara aktif. Ya. Baik, kemudian setelah coaching kali ini mungkin ada rencana coaching selanjutnya Ibu Laksmi ya. Nah, ada Pak, saya sudah
Ya, saya sudah membuat janji minggu Ya. depan akan Untuk bertemu kegiatan lagi. coaching Kami akan selanjutnya, membahas lagi. kompetensi lagi nih yang ingin Ibu Laksmi optimalkan lagi. Ya, yang ingin saya optimalkan itu mungkin mendengarkan aktif gitu Pak ya, supaya lebih fokus, karena kita kan posisi daring, jadi tadi agak putus-putus suaranya gitu. Jadi mungkin ada beberapa kata kunci yang saya terlewat mungkin Pak gitu, jadi mungkin saya lebih mendengarkan aktif lagi gitu. Ada plus minusnya dilakukan secara daring ya Ibu Laksmi ya? Iya. Iya. Baik Ibu Laksmi, mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini dan observasi yang saya lakukan pada saat ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan Sekarang potensi Ibu kita lagi semua, rekaman ini, jangan kamu dari ribut. potensi coaching tadi ya, dan potensi peningkatan kompetensi coachnya Ibu Laksmi. Baik. Terima kasih banyak Ibu Laksmi. Kita mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kegiatan coaching dan observasi selanjutnya. Ya, siap. Terima kasih juga Pak Isan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.